254501211 kelompok 4C Batavia 2025. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kaderisasi mulai dari rangkaian minggu pertama hingga minggu ke-10. Nah, langsung saja pada minggu pertama itu ada sejarah Batavia dan dasar organisasi yang dimana sejarah Batavia awalnya bernama Javatera yang dibentuk oleh Bang Haris pada tahun 2016 sebagai wadah mahasiswa Jawa dan Jabotabek, dan pada tahun 2019 Javatera itu dipecah menjadi Batavia dan Bumi Pasundan. Nah, di minggu kedua itu kita membahas tentang etika, moral, dan kepemimpinan. Etika adalah aturan atau nilai yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma sosial, dan moral adalah ajaran tentang apa yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan etika dan moral itu membentuk karakter bertanggung jawab, menciptakan individu yang adil dan peka terhadap lingkungan, menjaga hubungan sosial yang harmonis, dan membantu mengambil keputusan yang bijaksana. Dan prinsip etika dan moral itu ada jujur, adil, mandiri, integritas tinggi, bertanggung jawab, bijaksana, dan berinteraksi baik. Kepemimpinan sendiri, pemimpin adalah orang yang menggerakkan anggota dan memiliki tanggung jawab formal dalam organisasi. Tugas pemimpin mengarahkan kelompok, membina kemampuan anggota, memberi petunjuk dan keputusan, menjadi contoh dalam sikap dan komunikasi. Gaya pemimpin itu adalah otoriter, yaitu kendali penuh oleh pemimpin, dan demokratis itu melibatkan pendapat anggota. Nah, di minggu ketiga itu kita ada tentang implementasi kepemimpinan, pemilihan ketua anggota. Anggota belajar praktik kepemimpinan melalui pemilihan ketua angkatan. Calon ketua menyampaikan orasi berisi visi misi dan kemampuan komunikasi publik. Nah, pemilihan dilakukan terbuka, jujur, dan transparan. Ketua terpilih diharapkan memimpin angkatan, mewakili suara anggota, dan menjaga arah yang baik. Nah, di minggu keempat kita ada implementasi organisasi, etika, moral, dan kepemimpinan. Implementasi organisasi, anggota dibagi kelompok dengan ketua masing-masing, melatih kerjasama, koordinasi, komunikasi, serta keputusan dalam berbagai tantangan. Implementasi kepemimpinan, ketua memegang peran dalam mengarahkan anggota, menyatukan kelompok, dan menjaga kekompakan. Nah, implementasi etika dan moral, anggota dilatih untuk menegur dengan sopan jika ada kesalahan pada sikap, tutur kata, atau pakaian. Tidak memandang jabatan, usia, atau senioritas, yang penting benar dan tepat. Penutupannya itu adalah penyematan slayer dan etiket yang menandakan anggota harus menjadi CA Batavia. Nah, di minggu keempat kita ada implementasi organisasi, etika, moral, dan kepemimpinan. Implementasi organisasi, anggota dibagi kelompok dengan ketua masing-masing, melatih kerjasama, koordinasi, komunikasi, serta keputusan dalam berbagai tantangan. Implementasi kepemimpinan, ketua memegang peran dalam mengarahkan anggota, menyatukan kelompok, dan menjaga kekompakan. Nah, implementasi etika dan moral, anggota dilatih untuk menegur dengan sopan jika ada kesalahan pada sikap, tutur kata, atau pakaian. Tidak memandang jabatan, usia, atau senioritas, yang penting benar dan tepat. Penutupannya itu adalah penyematan slayer dan etiket yang menandakan anggota harus menjadi CA Batavia. Nah, di minggu kelima itu ada kuliner Betawi. Pengertian kuliner itu segala sesuatu tentang memasak dan makanan. Dalam bahasa Inggris, culinary adalah masakan atau dapur. Kuliner Betawi, kuliner khas masyarakat Betawi yang dipengaruhi budaya Melayu, Arab, Tionghoa, India, Belanda, dan Jawa. Ciri khasnya itu ada rasa gurih, manis, dan kaya rempah. Menggunakan bahan lokal seperti santan, kelapa, ikan, daging, sayur. Diolah dengan cara goreng, bakar, atau santan. Contoh makanan atau minumannya itu ada kerak telur, soto Betawi, bir petok, roti buaya, dan nasi ulam. Nah, lanjut, di minggu ke-6 itu ada struktur dan peran BPH Batavia. Peran utama BPH, kepemimpinan dan arah kebijakan, manajemen, administrasi, dan keuangan. Penguatan identitas organisasi, sinergi dan kolaborasi antar departemen. BPH inti, ketua umum, sekretaris
Jenderal, Sekretaris 1 dan Sekretaris Umum, Bendahara 1 dan Bendahara Umum. Departemen itu ada eksternal yaitu Perumas dan Humas. Integral itu ada harmonisasi, inventaris, dan Medkominfo itu ada desain kreatif dan PDD. PSDA itu sendiri ada kaderisasi seni budaya. Ketua umum menjadi penanggung jawab tertinggi. Nah, di minggu ke-7 itu kita membahas tentang Abang None, cerita rakyat Lenong, dan Abang None Jakarta, yang dimana kontes Duta Wisata DKI sejak 1968. Kegiatan di Batavia adalah masker budaya, acara CUT, Swamana Fest, dan delegasi Duta ITERA. Nah, ada kriteria yaitu santun, berperilaku baik, berwawasan budaya Betawi, public speaking bagus, berani tampil dan menjaga nama baik Batavia. Cerita rakyat Betawi itu cerita tradisi turun temurun. Di minggu ke-9 itu ada seni budaya Betawi, seni tari, paduan budaya Sunda, Jawa, Cina, dan lain-lain. Itu ada contoh jaipong, topeng Betawi, coket, legang, nyai, ondel-ondel, nandar ganjong, dan pakaian Betawi. Perempuan kebaya Betawi itu seperti kelembutan kanggunan laki-laki. Sadaria itu melambangkan kesederhanaan dan kejantanan. Warna cerah merah, hijau, kuning itu melambangkan semangat dan kecerdasan. Pitung dan pertunjukan perpaduan sifat pitung di acara pernikahan. Makna itu seperti keberanian, kecerdasan, serta ujian sebelum memasuki rumah keluarga mempelai. Minggu 10 itu ada musyawarah persidangan, itu sidang forum resmi untuk menetapkan keputusan organisasi. Musyawarah proses penyampaian pendapat untuk mencapai mufakat. Jenis sidang itu adalah sidang pleno, sidang paripurna, sidang komisi, presidium, terdiri dari pemimpin sidang, moderator, dan notulen. Nah, secara pemimpin itu berpengetahuan, peka, bisa diatur emosi. Hak peserta itu berbicara, bersuara, memilih, dan dipilih. Kewajiban menjaga ketertiban dan mengikuti tertib sidang. Nah, quorum itu keputusan sah jika hadir minimal 1,5 anggota, dan istilah sidang coursing, interupsi, voting, deadlock, opsi, PK, dan lobby, serta yang lainnya. Nah, adapun ketum pertama yaitu Bang Atrian. Nah, karena suatu permasalahan dia digantikan oleh sekjennya yaitu Kak Tasya. Nah, ketum kedua itu ada Bang Dava Arantagita. Sekjennya itu Bang Aidil Nur Hirmawan. Dan ketua umum ketiga itu ada Bang Adi Wibowo. Sekjennya Bang Erinko Nanda Setiaki. Nah, yang ketua umum keempat itu Bang Najwan Putra Ramadan. Sekjennya itu ada Kak Anitya atau Kak Abel. Nah, ketum kelima itu ada Bang Kelvin Alexander Trisel. Sekjennya itu ada Bang Raihan Farel Arda Harahap. Adapun nama kakak abang tim kaderisasi yaitu yang pertama ada Bang Nuriza Ahmad Sobari, yang kedua itu ada Katesa Lonika Malau, dan yang ketiga itu ada Kariska Suci Fahriani, dan keempat itu ada Bang Sahril Zakwan Fakir, yang kelima itu ada Bang Kelvin Sugiwangsi, dan keenam itu ada Bang Titian Nathan Pradipto. Baik, penjelasan WC-nya sendiri adalah WC adalah kegiatan pengenalan budaya Betawi dan penguatan identitas organisasi yang didapatkan peserta angkatan. Pemahaman tentang sejarah budaya dan nilai Batavia, rasa kekeluargaan, dan bonding antar angkatan.
Nah, penguatan karakter itu disiplin, tanggung jawab, komunikasi. Yang didapatkan BPH atau panitia itu adalah pengalaman leadership dan manajemen acara, skill komunikasi publik, komunikasi publik, koordinasi tim, dan problem solving, yang dimana mengembangkan empati dan kemampuan membina adik tingkat. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan selama mentoring. Apa yang didapat itu ada pengetahuan mendalam tentang struktur organisasi, budaya, dan program kerja, pelatihan soft skill, teamwork, komunikasi dan etika organisasi, pengalaman diskusi, curhat dan tukar pikiran dengan kakak mentor, pembahasan tentang peran di organisasi, ditambah tentang pembentukan karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.